Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang elemen dasar dan bentuk. Pertama, perkenalkan, nama saya Iwan Adi Surya Putra, NPM 2020 62121 059. Elemen dasar. Dalam proses perancangan ada beberapa elemen yang digunakan. Elemen-elemen yang digunakan pada perancangan arsitektur adalah seperti elemen titik, garis, bidang, ruang, dan bentuk. Dari elemen-elemen ini kita bisa merancang sebuah karya yang mempunyai kesan tersendiri di setiap lekukan-lekukannya. Contohnya seperti Menara Eiffel. Menara Eiffel merupakan salah satu contoh dari elemen garis vertikal, umumnya pada bentuk elemen garis terkesan kaku, formal, dan tegas, sehingga citra dari Menara Eiffel lebih besar. Titik. Titik merupakan awal dari akhir suatu garis yang menunjukkan posisi dalam sebuah ruang dan merupakan pusat perhatian pada ruangan tersebut. Sebuah titik tidak mempunyai panjang, lebar, luas, maupun kedalamannya. Garis. Garis merupakan suatu titik yang diperpanjang pada suatu garis hanya memiliki panjang tetapi tidak memiliki lebar dan tinggi. Elemen garis terbagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Garis vertikal, garis horizontal, garis diagonal, dan garis lengkung. Bidang. Bidang merupakan himpunan dari garis-garis yang anggotanya juga terdiri dari lebih satu buah garis. Sebuah bidang memiliki panjang dan lebar tapi tidak memiliki tinggi. Di dalam desain arsitektur ada 3 bidang generik, yaitu bidang atas kepala. Bidang atas kepala adalah bidang atau yang membentang dan melindungi ruang-ruang interior sebuah bangunan dari elemen-elemen iklim, atau bidang langit-langit yang membentuk permukaan penutup pada ruangan di atasnya. Bidang dinding. Bidang dinding karena orientasinya yang vertikal sifatnya aktif di dalam lingkup pandang kita yang normal, serta memegang peranan yang penting dalam pembentukan dan penutupan sebuah bidang arsitektural. Bidang dasar. Bidang dasar dapat berupa sebuah bidang lantai dasar yang berfungsi sebagai fondasi fisik dan dasar visual bentuk bangunan, ataupun bidang atap yang membentuk permukaan penutup sebuah ruangan di tempat kita berjalan. Volume. Volume atau bisa juga disebut kapasitas adalah penghitungan seberapa banyak ruangan yang ditempati dalam suatu objek. Objek itu bisa berupa benda yang beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Benda yang beraturan misalnya kubus, balok, limas, kerucut, dan bola. Benda yang tidak beraturan misalnya batu. Volume digunakan untuk menentukan massa jenis suatu benda. Ruang. Ruang adalah kumpulan dari susunan beberapa bidang dalam unsur desain. Ruang adalah kumpulan dari susunan beberapa bidang. Dalam unsur desain, ruang terbagi atas beberapa komponen pembentuk ruang, yaitu lantai dan dinding. Bentuk. Bentuk merupakan karakteristik pengidentifikasian utama sebuah volume. Ia dihasilkan oleh bentuk-bentuk dasar keterkaitan dasar. Keterkaitan bidang-bidang yang menggambarkan batasan volume tersebut. Bentuk adalah sebuah istilah inklusif yang memiliki beberapa makna. Ia bisa juga merujuk pada sebuah penampilan eksternal yang dapat dikenali, seperti kursi atau tubuh manusia yang mendudukinya. Ia juga secara tidak langsung menunjuk pada sebuah kondisi khusus di mana suatu bertindak atau memanifestasikan dirinya sendiri. Seperti misalnya ketika kita membicarakan tentang air dalam bentuk es atau uap. Bentuk terbagi atas 2, yaitu bentuk beraturan dan bentuk tidak beraturan. Bentuk beraturan. Pada umumnya bentuk tersebut bersifat stabil dan simetris terhadap sumbunya. Contohnya seperti bola, silinder, kerucut, kubus, dan lain-lain. Bentuk tidak beraturan pada umumnya bentuk ini tidak simetris tetapi lebih dinamis dibandingkan dengan bentuk beraturan. Ciri visual. Memiliki dimensi, memiliki warna, memiliki tekstur. Sifat bentuk.
yang pertama, memiliki posisi yaitu letak relatif terhadap lingkungannya. Kedua, memiliki orientasi yaitu posisi relatif suatu bentuk terhadap bidang dasar dan terhadap pandangannya. Ketiga, memiliki inersial visual yaitu derajat konsentrasi dan stabilitas bentuk. Bentuk-bentuk dasar yang utama. Yang pertama ada lingkaran, kedua segitiga, ketiga bujur sangkar. Lingkaran, sebuah bidang yang melengkung di setiap titik yang memiliki jarak yang sama dari sebuah titik pusat di dalam kurva tersebut. Segitiga, sebuah figur bidang yang ditutupi oleh tiga sisi dan memiliki tiga buah sudut. Bujur sangkar, sebuah figur bidang yang memiliki empat sisi yang sama panjangnya dan empat buah sudut tegak lurus. Bentuk-bentuk solid primer. Bola, sebuah solid yang dihasilkan dari perputaran sebuah setengah lingkaran di sepanjang garis tengahnya yang jarak seluruhnya di permukaannya sama ke titik permukaannya. Bola merupakan sebuah bentuk terpusat yang sangat terkonsentrasi. Seperti halnya lingkaran yang menjadi sumber kemunculannya, bola memiliki pusat sendiri dan biasanya stabil dalam lingkungannya. Tabung solid yang dihasilkan dari perputaran sebuah persegi pada salah satu sisinya. Tabung terpusat pada sumbu yang melewati titik-titik pusat kedua permukaan lingkarannya. Ia dapat diperpanjang dengan mudah di sepanjang arah sumbunya. Tabung stabil jika diletakkan di atas salah satu permukaan lingkaran. Dia akan labil jika sumbu pusatnya dimiringkan dari keadaan vertikal. Kerucut, sebuah solid yang dihasilkan dari perputaran sebuah segitiga siku-siku pada salah satu sisinya. Seperti halnya tabung, kerucut merupakan bentuk yang sangat stabil jika duduk di atas lingkarannya dan menjadi labil ketika sumbu vertikalnya dimiringkan atau dijauhkan. Ia juga dapat berdiri di atas puncaknya dalam kondisi kesetimbangan yang sangat rawan. 5. Sebuah polyhedron solid bertitik banyak yang memiliki sebuah alas poligonal dan permukaan segitiga yang bertemu pada sebuah titik bersama atau vertex. Limas memiliki sifat yang serupa dengan kerucut, namun karena seluruh permukaannya merupakan bidang datar, limas dapat duduk dalam cara yang stabil di atas sembarang permukaannya. Jika kerucut sebuah bentuk yang lembut, maka limas relatif keras dan bersudut. Kubus, sebuah solid prismatik yang disatukan oleh 6 buah bujur sangkar yang sama. Sudut antara dua muka manapun yang berdekatan adalah tegak lurus. Karena kesetaraan dimensinya, kubus merupakan sebuah bentuk yang stabil yang kurang memiliki arah atau pergerakan. Ia merupakan bentuk yang stabil kecuali jika berdiri di atas salah satu ujung atau sudutnya. Meskipun profil sudutnya dipengaruhi oleh sudut pandang kita, kubus tetap merupakan bentuk yang sangat mudah sekali. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup dengan Om Santi. Om.